Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita lanjutkan kajian kita malam hari ini, yaitu studi tasawuf, yaitu yang bahasa Arabnya ya, bagian musari'an fil khairati. Artinya apa? Musari'an fil khairati, menjadi orang yang buru-buru, cepat-cepat fil khairati, di dalam berbagai macam kebaikan. Ya. Nah, itu namanya musari'an fil khairati. Ay mubadiron wasabiqon ila adaiha, artinya harus bersegera dan berlomba-lomba ila adaiha, untuk melaksanakannya. Nah, ini perbuatan orang beriman. Amalan orang yang bertakwa salah satunya adalah buru-buru, berlomba-lomba untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Nah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kamu semuanya. Berlomba-lomba apa? Berbuat kebaikan. Nah, sekarang yang disebut kebaikan itu apa saja? Banyak. Jadi yang disebut kebaikan adalah yang baik menurut agama. Contoh seperti yang diwajibkan oleh agama Islam, oleh Allah, seperti talabul ilmi. Nah, ini kebaikan. Ya, seharusnya kita berlomba-lomba nih untuk bertalabul ilmi, berlomba-lomba untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena belajar ilmu agama adalah merupakan kebaikan. Kenapa merupakan kebaikan? Ya, karena diwajibkan oleh agama Islam, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, pelajarilah ilmu agama dari mulai lahir sampai masuk liang lahat, artinya sampai mati. Dalam hadis lain, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar ilmu agama faridatun, dipardukan, diwajibkan, ya, ala kulli muslimin wa muslimatin, kepada seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini berarti belajar ilmu agama itu adalah kebaikan. Ilmu apa yang wajib ain? Ya, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ditambah lagi dengan ilmu makharijul huruf, ilmu qiraat, ya, cara-cara membunyikan huruf-huruf Al-Qur'an supaya tidak berubah maknanya. Ya, karena huruf Al-Quran itu kalau kita bunyinya, bacanya, membunyikannya salah, ya, nah ini bisa merubah makna, merubah artinya. Dan kalau berubah artinya, berarti kalau baca Fatihah mah tidak sah baca Fatihahnya. Ya, contoh seperti ain, ya, dibaca amjah, amta, kan? Contohnya seperti lapan amta. Atau siratal ladzina, dibaca siratal ladina. Dal gede berbunyi dal kecil. Nah, ini pun merubah makna, merubah arti. Dan kalau merubah makna, merubah arti, berarti baca Fatihahnya tidak sah alias batal. Kalau bacaan Fatihah kita tidak sah di dalam sholat, berarti kalau tidak diperbaiki, sholatnya pun ikut batal. Ya, makanya ini fardu ain. Ya. Jadi ilmu qiraat. Ya. Jadi cara membunyikan mahraj huruf Al-Quran.
tempat-tempat keluar huruf Al-Quran. Itu kan beda-beda ya. Hak juga ada hak yang kecil dikosongkan, ada hak kan, ada kha, ya kan? Itu padahal di sini-sini juga nih ya bunyinya ya, sini-sini juga nih. Ini namanya lakan ya, kata orang Kulon itu. Bunyinya di situ-situ juga, di ujung tenggorokan, ujung tenggorokan atas. Itu hampir sama, tapi bunyinya beda. Ain itu sama di situ, ain, amjah agak ke depan dikit ya, a. Ya, itu beda-beda. Enggak kayak huruf Latin. Kalau huruf Latin kan itu sama saja. Ya. Enggak ada bedanya lah kalau huruf Latin. Tapi kalau huruf Al-Quran, Masya Allah, ya itu sangat banyak sekali perbedaan bunyi ya, atau makhraj tempat keluar huruf-huruf Al-Quran ya, atau huruf hijaiyah, kan? Makanya fardu ain. Adapun mendengarkan umpamanya ceramah tabligh kabar itu nggak fardu ain, nggak wajib. Sebenarnya itu nggak wajib gitu. Mendengarkan ceramah maulid dan ceramah ihram mi'raj umpamanya itu enggak wajib ya. Atau umpamanya mendengarkan khutbah Jumat gitu, ceramah khutbah Jumat, nah itu pun enggak wajib. Yang wajib itu mendengarkan rukun-rukun khutbah. Nah ya. Sunnah hukumnya itu mendengarkan rukun khutbah seperti alhamdulillah, itu rukun khutbah kan. Yang kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, rukun khutbah. Terus wasiat usikum bitaqwallah, itu wasiat. Apalagi baca Quran. Yang kelima doa, ya kan? Kalau puji sholawat ya, dan wasiat, itu harus ada di setiap khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kalau baca Quran boleh salah satunya saja, boleh pada khutbah pertama dan boleh pada khutbah kedua. Kalau doa di akhir khutbah kedua, nah itu khutbah. Nah itu yang wajib bagi jamaah mendengarkannya. Nah itu sunnah hukumnya. Terus yang wajib belajar. Yang wajib itu adalah belajar. Nah tadi sudah dikatakan ilmu tauhid untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu fikih untuk mengetahui tata cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tasawuf untuk meluruskan hati kita ya. Jadi sasarannya ilmu tasawuf adalah hati, supaya hati tidak berbuat dosa, supaya hati tidak takabur, tidak ujub, tidak hasud ya, tidak iri dengki, tidak ria, dan tidak sum'ah dan sebagainya dan sebagainya. Itu ilmunya tasawuf ya. Makanya hukumnya mempelajarinya adalah fardu ain, mengamalkannya juga sama hukumnya fardu ain ya. Kembali kepada kebaikan fil khairat. Nah jadi kebaikan itu masya Allah banyak. Yang pertama adalah yang menyangkut hablum minallah, yang biasa disebut dengan ibadah vertikal. Nah ini hablum minallah ya, seperti sholat, puasa yang ada dalam rukun Islam. Nah itu hablum minallah. Nah, itu semuanya adalah kebaikan. Kita diperintahkan supaya berlomba-lomba, supaya bersegera untuk melaksanakannya ya, kalau memang sudah waktunya. Dan kalau memang ada kesempatan bagi kita, nah, jangan sampai ditunda-tunda. Tuh. Yang kedua yang menyangkut dengan hablum minanas, yang biasa disebut dengan ibadah horizontal atau ibadah sosial. Di antaranya ibadah sosial itu yang kita harus menjaga 5S atau S5. S yang pertama, ketika kita bertemu dengan sesama muslim, salam. Ucapkan salam, assalamualaikum. S kedua senyum. Ini namanya hablum minanas ya, menjaga hubungan dengan sesama manusia ya, supaya jangan sampai hubungan antara kita sesama manusia tidak baik ya. Makanya yang pertama salam, yang kedua senyum. S yang ketiga adalah sapa ya. S keempat dan kelima sopan dan santun
Nah, itu kan luar biasa ya. Kalau kita bisa atau pandai menjaganya, nah ini adalah kebaikan bernilai ibadah, mengandung pahala. Balasannya surga kalau didasari dengan iman. Nah, itu seperti itu ya. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minanas. Nah, ini semuanya adalah kebaikan. Kita dianjurkan supaya kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, bersegera untuk melaksanakannya. Ya, dalam firman Allah yang lain, Ali Imran, jelaskan bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya wasari'u, dan bersegeralah kamu semuanya wahai orang-orang beriman, bersegera menuju kemana? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu, menuju maghfirah dari Tuhanmu. Maghfirah itu adalah ampunan dari Allah. Artinya kita semuanya harus bersegera menuju perbuatan-perbuatan yang pelakunya akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah dikatakan yang wajib dan yang sunnah. Baik hablum minallah maupun hablum minanas. Ya, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib talabul ilmi, masal dalam hadis Rasul jelaskan, man intaqala liyata'allama fihi ilman gufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, atau gufirallahu qabla ayahtuha. Barang siapa yang berpindah dari rumah menuju Masjid Baitul Munawwarah, tujuannya adalah untuk mempelajari ilmu agama, maka sebelum melangkahkan kaki baru berdiri doang, dari duduk, tadinya duduk berdiri. Nah, ketika dia berdiri, maka dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masyaallah. Makanya kata Allah, ila maghfiratin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu semuanya menuju ampunan dari Allah. Artinya menuju perbuatan-perbuatan yang pelakunya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah 5 waktu mendapat ampunan, salat sunnah dapat ampunan, beristighfar astagfirullahaladzim juga mendapat ampunan, baca zikir la ilaha illallah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya. Pokoknya yang wajib dan yang sunnah itu semuanya akan menjadi faktor penyebab pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Masya Allah, luar biasa. Baik yang menyangkut hablum minallah atau yang menyangkut hablum minannas, atau yang menyangkut ya yang hubungannya dengan diri kita sendiri. Nah, ini banyak yang mengandung kebaikan ya. Masya Allah, contohnya makan dan minum itu kan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidur kalau kita ikuti aturan agama, ini mengandung kebaikan, bernilai pahala. Sebelum tidur kita baca ayat kursi, baca Fatihah, surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, ya, baca akhir surat Al-Baqarah. Masya Allah, ini mengandung pahala, mengandung nilai-nilai kebaikan, bernilai ibadah. Ya. Baca surat Al-Kafirun, terus diakhiri dengan doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, itu berarti kan tidur kita sesuai dengan aturan agama. Ya, kenapa? Apalagi ya, sebelum tidur kita berwudu dulu. Luar biasa. Sabda Rasulullah SAW, man nama ala wudu'in summa mata fi hadhihi lailati kana syahidan indallahi ta'ala. Barang siapa yang ketika dia tidur berwudu dulu, artinya ketika dia tidur dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci, dalam keadaan toharoh, lalu dia mati pada malam itu, nah berarti dia hukumnya mati syahid menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah mudah ya. Jadi cara kita ingin mati syahid sebenarnya mudah gitu.
Salah satu caranya adalah ketika kita di rumah berwudu. Ketika mau ngelonin istri berwudu dulu. Aduh, tapi malas. Nah ini semuanya kebaikan, semuanya khairat, ya. Mengandung nilai-nilai kebaikan, termasuk yang berkaitan dengan diri kita pribadi. Makan, dengan di dalam makan itu banyak kebaikan. Apa kebaikannya? Dengan tangan kanan. Nah ini kebaikan bernilai ibadah. Dengan sambil duduk, luar biasa. Baca doa dulu sebelum makan. Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kan luar biasa itu doa makan. Ya, doa mau makan itu kalau kita artikan, kalau kita maknai, luar biasa maknanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wahai Allah, berkahilah, ya, berikanlah keberkahan kepada kami bima razaqtana, dalam rezeki yang engkau berikan kepada kami, ya, bima razaqtana wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Masya Allah. Nah ini isi kandungannya memohon kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia ingin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada rezeki-rezekinya, ya, dari Allah yang dianugerahkan kepada kita. Yang kedua, mohon dipelihara, dijaga daripada siksa api neraka. Luar biasa kan, dalam doanya aja sudah luar biasa, belum baca bismillahnya. Ibadah bismillahirrahmanirrahim itu makan, ya. Di dalam makan ada kebaikan, banyak kebaikan kalau kita mau melaksanakannya. Sesudah makan baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Luar biasa. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Masya Allah. Itu makan, minum juga sama, ya. Minum banyak mengandung kebaikan. Kalau kita pakai aturan agama, ya, diantaranya pakai tangan kanan itu sudah bernilai kebaikan, sudah berpahala, ya. Kita ngambil air minum pakai ini berpahala, ngambil makanan ini berpahala, bernilai ibadah. Belum doanya, belum bismillahnya, kan? Masya Allah, luar biasa. Tapi bisa jadi ada juga, ya, di dalam makan ada keburukan, di dalam minum ada keburukan, dalam tidur ada keburukan. Keburukan apa dalam makan? Makannya tidak baca bismillah, tidak baca doa, terus sambil berdiri lagi umpamanya sambil ngobrol, tek-tek mengek. Nah, di situ berarti kita makan, tetapi di sana banyak keburukan yang kita lakukan. Begitu pula minum sambil berdiri, nah itu keburukan. Ya, makan berdiri, minum berdiri, nah itu adalah merupakan keburukan menurut aturan agama kita, bukan kebaikan. Tidur bisa jadi mengandung keburukan. Ya, mau tidur, udah enggak punya wudu, enggak wudu dulu. Terus dikir kagak, baca Fatihah kagak. Baca Al-Ikhlas, Falaq, Binas tidak, ayat kursi tidak baca, doa bismika Allahumma ahya wa amut pun tidak dibaca. Nah, ini berarti tidur kita mengandung keburukan. Di dalam kebaikan ada keburukan. Di dalam keburukan ada kebaikan. Masya Allah. Terutama di dalam sholat juga, dalam ibadah ada keburukan. Dalam sholat, ya, umpamanya, waduh, sholatnya asal-asalan, nggak pakai aturan fikih. Nah, kita sholat tapi di dalamnya banyak keburukan-keburukan yang kita lakukan. Di dalam keburukan ada kebaikan. Contohnya apa? Nah, kita maksiat. Nah, setelah maksiat kita bertobat. Nah, tobat adalah kebaikan. Masya Allah. Kita harus berlomba. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin, dan bersegeralah kamu menuju surga
arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, apabila disambung-sambung, itulah luasnya surga. Masya Allah. Ya, jangankan bicara surga, kita bicara bumi saja nih, bumi. Jangankan bumi, seluruh dunia. Jangankan seluruh Indonesia. Pandeglang saya jadi Pandeglang nih. Pandeglang saya enggak, Masya Allah, enggak keuber semuanya, gitu kan? Tidak keinjak semuanya itu bumi Pandeglang. Saking luasnya satu kabupaten Pandeglang. Kita yang di Jakarta nih, apakah sudah pernah kita jelajahi semua pelosok-pelosok di Jakarta ini? Semua kota-kota di Jakarta ini? Kan belum pernah. Apalagi sedunia. Masya Allah, ya tentu sangat luas. Belum langit. Dan ini 7 lapis, bukan hanya 1 lapis. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Nah, kalau disambung-sambung, itulah luasnya surga. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil muttaqin, untuk orang-orang yang muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Masya Allah, itu kebaikan ya, semuanya kebaikan atau amal soleh, kan Bu? Ya, jadi kalau kita bicara kebaikan itu, yaitu ada yang hablum minallah, hubungannya dengan Allah, ada yang hablum minanas, ya hubungannya dengan semua manusia, ada yang hubungannya dengan diri sendiri, kan, dengan keluarga, anak dan istri. Jadi itu banyak kebaikan kalau kita mau melakukannya. Masya Allah, kita berbicara dengan bahasa yang baik kepada istri kita, nah itu kebaikan. Bernilai ibadah. Juga kepada anak-anak kita bicara dengan sopan dan santun. Masya Allah, bernilai ibadah, mengandung kebaikan. Apalagi kita ajarkan pendidikan agama. Walaupun umpamanya pelajaran Iqra, ya, alif batasa, kita ajarkan kepada istri dan anak kita. Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya luar biasa. Kalau kita mau melakukannya, kebaikan itu sangat luas. Bisa dengan keluarga, bisa dengan tetangga yang hubungannya ya bukan baik dengan tetangga. Itu luar biasa bernilai ibadah. Jadi kaum muslimin rahimakumullah. Ya, kembali kepada samusari'an fil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang selanjutnya mulaziman lil ibadat, continue mudawamah lil ibadat, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah kebaikan ibadah. Itu bisa bolak-balik. Ya. Semua ibadah adalah kebaikan. Semua kebaikan itu bernilai ibadah. Dan bisa dibolak-balik. Nah, lalu bagaimana kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara yang terbaik adalah mulaziman. Bahasa kitanya apa? Mulaziman. Continue mudawamah, atau dinamakan dengan istiqomah. Ya. Jadi ayat mudawaman ala taatillahi ta'ala, yakni mudawamah, continue laksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nama mudawamah itu apa artinya? Mudawamah itu apa artinya? Continue itu apa artinya? Fal mudawamatu 'alaiha tusamma bil istiqomati. Maka apabila seseorang mudawamah, continue melaksanakan ibadah, melaksanakan taat kepada Allah, nah itu dinamakan istiqomah. Ya, istri 3 dikontrakin rumah. Bukan itu artinya ya. Jadi istiqomah itu continue di dalam melaksanakan ibadah. Continue di dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istiqomah. Ya, sabda Nabi, carilah istiqomah. Ya. Tapi jangan mencari karomah.
Nah ini, nggak usah cari karomah, gitu kan? Bahkan ada salah satu hadis yang menjelaskan istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Kenapa? Karena karomah atau kemuliaan, ya karomah itu bahasa kitanya kemuliaan. Kemuliaan dari Allah, nah itu datang atau diberikan dengan wasilah istiqomah. Ya, jadi kita tidak dianjurkan mencari karomah, enggak. Yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasul adalah supaya istiqomah. Ya, istiqomah itu mudawamah di dalam taat ibadah. Itu namanya istiqomah. Lalu bagaimana kalau mudawamah dalam maksiat? Itu bukan istiqomah namanya, haram jadah. Ya, kalau maksiat mah. Yang disebut istiqomah itu adalah continue melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah memang tugas kita. Tugas kita di dunia ini adalah beribadah. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, firman Allah, illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, supaya jin dan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ya, ibadah itu harus pakai ilmu, ada ilmunya. Sebelum kita ibadah, pelajari dulu ilmunya. Di mana? Di majelis taklim, di pengajian, ya. Jadi belajar ilmu ibadah itu yaitu di pengajian. Ya, makanya yang wajib di sini di pengajian, gitu kan? Di majelis taklim. Sudah dikatakan tadi, kita menghadiri tabligh akbar, acara maulid dan sebagainya. Nah, itu enggak wajib, saya katakan sekali lagi ya. Itu tidak wajib. Yang wajib itu belajar ilmu tata cara beribadah. Belajar ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita mengenal para rasul Allah. Supaya kita mengenal para malaikat Allah. Supaya kita mengenal kitab-kitab Allah. Nah, itu yang wajib. Termasuk bahkan turunan Rasulullah ke atas 21 sampai ke Adnan. Nah, itu wajib. Nah, itu ilmu tauhid. Nah, itu pelajaran tauhid. Adapun ke bawah ya cukup sampai Hasan Husain. Dari Hasan Husain sampai kiamat tidak diwajibkan. Kenapa? Waduh, kalau harus diwajibkan repot. Kenapa repot? Karena saking banyaknya dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak diwajibkan oleh agama kita, agama Islam. Makanya agama Islam itu mudah. Kalau memang kira-kira sulit, maka itu tidak diwajibkan, tidak dibebankan kepada umat Islam. Ya, masya Allah, kalau harus dibebankan, wajib mengetahui turunan Rasul ke bawah sampai zamannya, sampai hari kiamat, itu masya Allah berat kan, menghafalkannya berat, ya, karena dulu Rasul jutaan, ya, masya Allah berat sekali kita. Makanya kata Al-Quran, la yukallifullahu illa wus'aha. Ya? Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak akan mewajibkan puasa kepada manusia kalau manusia tidak mampu puasa. Makanya puasa ya dalam bulan Ramadan 1 bulan Allah wajibkan. Nah, itu sudah pasti kalau mau itu manusia mampu puasa selama 1 bulan. Bahkan lebih pun itu masih mampu. Nah, ini diringankan Allah lah, yang diwajibkan 1 bulan saja. Allah wajibkan sholat 5 kali dalam sehari. Nah, itu sudah pasti. Ya, manusia mampu kalau mau. Yang nggak mampu itu nggak mau. Ya, bukan karena nggak mampu, tapi nggak mau. Bukan karena nggak mampu, tapi malas. Kalau mau pasti mau. Ayo sholat 5 waktu paling berapa menit? 1 kali sholat paling lama 5 menit, 5 kali 5 25. Ya, sehari malam, sedangkan sehari semalam waktunya 24 jam. Masya Allah, 24 jam kita dituntut oleh Allah ya supaya kita sholat hanya 25 menit.
Waktu lebihnya silahkan, ya, mau pakai tidur, pakai bisnis, pakai dagang, silahkan. Yang penting yang 25 menit jangan sampai tidak digunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah sedikit lagi waktu Isya nih. Hadirin muslimin rahimakumullah, kesimpulan daripada pengajian kita ini adalah yang pertama, kita harus ya berlomba-lomba, berbalap ya, kalau ada kesempatan jangan sampai ditunda-tunda. Ya, kesempatan apa? Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk menabung kepentingan akhirat. Ya. Nah, itu jangan disia-siakan. Langsung segera laksanakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika karena katamu tugoda," yang artinya bekerjalah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini artinya apa? Kalau bekerja untuk kepentingan dunia boleh ditunda. Ini artinya ya, ini jangan salah arti nih. Dalam syarahnya ya, kalau bekerja untuk kepentingan dunia boleh ditunda. Artinya kalau nggak kelar hari ini, besok juga masih hidup. Itu artinya. Nggak kelar minggu ini, minggu besok juga masih hidup. Karena akan hidup selama-lamanya. Gitu kan? Masya Allah. Tapi kalau sudah kepentingan akhirat, anggaplah besok akan mati. Artinya apa? Tidak boleh ditunda. Gitu. Harus dikerjakan saat itu juga kalau memang ada kesempatan. Ya, karena kita anggap besok akan, waduh, besok mati nih. Kalau dikerjakan besok, wah nggak bisa dikerjakan. Kenapa? Sudah mati besok. Itu. Ya. Ini kadang-kadang, wah kebalik nih. Salah tafsir hadis. Ya, hadis ini salah ditafsirkan nih kebanyakan nih. Bekerjalah untuk duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Sibuk, ya, semangat mencari duit. Itu bukan begitu artinya. Itu, iya, iya. Nah, itu gagal paham namanya. Ya, itu gagal paham. Naudzubillah, subhanallah. Ya. Yang kedua, kita harus senantiasa istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah. Insya Allah ya, kalau kita istiqomah dalam taat ibadah, insya Allah janji Allah dan Rasul, Allah akan memberikan karomah kepada kita. Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya amin ya robbal alamin. Ya, selanjutnya sambil menunggu waktu Isya, kalau ada yang perlu ditanyakan, ya silahkan ditanyakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Orang yang bagaimana yang kita lakukan sudah berdosa karena meninggalkan. Kemudian perkataan ilmu tanpa guru, gurunya adalah setan. Kemudian satu lagi, 3 berarti ya. kita mencari ilmu di media massa saja. Ya. Yang pertama, yang dosa gara-gara meninggalkan thalabul ilmi itu yang bagaimana? Nah, berarti yang tidak mau belajar, ya, yang fardu ain tadi, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, nah ilmu ini ilmu tasawuf, juga ilmu qiraat. Itu kan fardu ain. Adapun umpamanya ilmu-ilmu yang sunnah, itu mah sama hukumnya sunnah gitu. Ya. Ya seperti mempelajari yang hukumnya sunnah, umpamanya kan. Karena definisi sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa.
Nah itu, jadi yang dihukumi dosa karena tidak belajar, yaitu tidak belajar ilmu yang fardu ain, gitu ya. Terus yang kedua, lupa nih yang kedua apa tadi? Nah, man lam yakun sayhon fa sayhuhu syaitan. Ya memang ilmu itu ya disyaratkan. Memang dalam kitab Ta'limul Mutalim ada 6. Yang pertama dakain, artinya harus punya otak. Semua orang yang nggak gila itu pasti punya otak ya, punya otak pasti. Gitu. Jangan kan manusia monyet aja kalau dilatih, monyet nih nggak punya akal. Pokoknya diajarin sujud, dia bisa sujud. Itu monyet. Di dalam itu topeng monyet itu kan, itu kan, sujud tuh monyet tuh. Orangnya kagak sujud. Itu seperti itu ya. Masya Allah kebalik. Apalagi manusia kalau belajar itu kan artinya ini kesimpulannya. Apalagi manusia yang diberi akal oleh Allah, kalau dia mau belajar, insya Allah bisa, gitu kan? Begitu kesimpulannya. Ya. Nah, terus belajar itu ya belajar ilmu itu ya memang harus ada guru, gitu ya. Harus ada guru. Apalagi ilmu makhraj huruf ya. Ilmu makhraj huruf itu bahkan harus melihat itu gerakan bibir guru, cara membunyikan umpamanya sya, ya bibir guru harus kelihatan. Nah, jadi kan asalnya menurut ilmu tasawuf tidak boleh kita melihat wajah guru, nggak boleh. Tapi ketika belajar makhraj itu harus melihat bibir guru. Gimana itu gerakan bibirnya? Ketika membunyikan a, membunyikan ain ya a, nah itu harus melihat mulutnya bagaimana. Atau sya, swad ya, swad atau bod seperti walau bo. Nah itu lidah kan ke sini. Yang Abdul ke kanan. Tapi saya nggak bisa nih ya, ke kanan nggak bisa saya. Bisanya ke kiri. Walau bo tuh ke kiri. Itu kalau bisa ke kanan tuh Abdul bagus. Ujung lidah ke kanan. Saya nggak bisa. Bisanya ke kiri. Ya udah nggak apa-apa. Bisanya ke kiri ya ke kiri. Walau bo tuh kan. Ke sini. Ini harus kelihatan tuh bunyi apa namanya? Muka guru harus kelihatan. Itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi harus ada guru belajar itu. Karena dari sonanya juga dari guru-guru. Dari Allah ke Jibril. Dari Jibril ke Rasul. Dari Rasul diajarkan ke sahabat. Sahabat gurunya Rasul. Turun ke tabi'in, tabi'in gurunya sahabat. Terus tabi'in terus turun temurun. Nah itu semuanya melalui guru turun temurun. Nah itu wajib ya, wajib ada guru belajar ilmu agama itu. Nggak bisa kita belajar sendiri, belajar hasil baca, umumnya kita belajar baca buku yang terjemahan. Nah itu nanti ujung-ujungnya bisa sesat dan menyesatkan. Nah, itu bahayanya ya. Kalau kita belajar sendiri, yang mentang-mentang kita bisa baca Latin, nah udahlah kita baca sendiri aja buku-buku Islam yang terjemah, itu bahaya. Ya, pasti bahaya. Gitu. Kenapa? Kalau kita nggak paham, kita bertanya kepada siapa? Kalau ada guru kita nggak paham, nah kita bertanya kepada guru. Nah, yang ketiga medsos. Bolehkah kita belajar ilmu agama di medsos? Itu boleh. Kalau pertanyaan boleh dan tidak boleh. Ya. Nah, terus kalau pertanyaannya tadi, gitu kan? Apakah menggugurkan kewajiban atau tidak? Nah itu tergantung. Nah di medsos itu yang diajarkan apa? Medsos itu bukan orang. Nah jadi guru itu harus sama-sama orang. Ya harus sama-sama manusia, sama-sama orang Islam. Medsos ya walaupun ada orangnya tapi bukan orang. Cuman alat kok, ya alat teknologi canggih. Nah, iya. Kalau pertanyaannya boleh, ya boleh, bagus untuk menambah wawasan silahkan. Ya, tapi ya sudah dikatakan tadi bahwa medsos itu bukan orang. Ya bahkan ada yang mensyaratkan ya harus duduk di satu majelis. Antara guru dengan murid harus duduk di satu majelis ya seperti ini, satu majelis di Masjid Baitul Munawwarah. Adapun medsos, ustadznya di mana? Yang mendengarkannya Jakarta, ustadznya di Riau umpamanya kan, atau mungkin di Papua,
Itu bisa jadi kan. Ya. Boleh, memang boleh, bagus ya, daripada cuman kita lihat yang bukan ya, seperti kan segala macam itu masuk di medsos, bukan hanya pengajian, bahkan berbagai macam kemaksiatan, perjudian, perjablayan itu masuk di medsos. Ya. Masya Allah, termasuk gambar-gambar cangcut masuk. Apalagi, waduh, bukan hanya cangcut, isinya isi cangcut banyak itu medsos. Iya, isi cangcutnya banyak. Ya makanya, ya, Masya Allah, kita belajar ilmu agama itu harus ada guru, harus ada pembimbing. Ya, kalau kita belajar sendiri tadi bisa-bisa gurunya tadi Fasehu Syaiton, ya, gurunya setan. Sekarang kan banyak ya di medsos gitu kan, bicara agama tapi sesat dan menyesatkan. Karena dia bukan ahli agama, cuma hasil baca dari terjemahan dari Google, ya, belajar dari medsos. Akhirnya dia pandai ngomong, pintar bicara. Dia bikin video, dia upload ke YouTube, ke TikTok dan sebagainya. Tapi isinya sesat dan menyesatkan. Karena itu banyak di medsos yang seperti itu. Memahami agama dengan paham sendiri saja, bahaya. Ya, itu bisa sesat dan menyesatkan. Akhirnya apa? Mengatakan dalil sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Karena dia nggak tahu. Belajar sini, belajar terjemahan Al-Quran dari Allah. Dia memang rajin baca, orang pintar. Ya, termasuk ya memang pada sarjana ya. Kalau dalam urusan pelajaran umum, ya sarjana. Tapi dalam urusan agama kan, Masya Allah. Kalau hanya hasil baca sendiri, dipahami sendiri, disimpulkan sendiri tanpa seorang guru, akhirnya begitu sesat dan menyesatkan. Dalil sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Nikah beda agama boleh-boleh saja. Akhirnya begitu, nanti sesat dan menyesatkan, bahayanya. Itu akibat kenapa? Akibat belajar sendiri, ya, belajar Quran terjemah dibaca. Nah, udah cukup kali ya? Udah masuk ke Tisa? Nah, kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.